menjelaskan jalur-jalur penyebaran Islam. Sebelum itu perkenalkan, kami beranggotakan Amri Ardiansyah, Rizky Ahmadani, Fernando Nugraha Pratama, Irfan Agusta Pratama, dan Rahmat Anugrah Puradi. Yang pertama ada jalur perdagangan. Perdagangan merupakan metode penyebaran Islam yang paling kentara, bahkan dapat dikatakan sebagai jalur pertama dan utama penyebaran di awal Islam. Menurut Tom Pires, sekitar abad 7 sampai abad 17. Lalu lintas perdagangan yang melalui Nusantara sangat ramai. Dalam proses ini, perdagangan Nusantara dan perdagangan asing atau Islam dari Gujarat dan Timur Tengah bertemu dan saling bertukar pengaruh. Sebagian dari pedagang asing ini tinggal di wilayah dekat pantai yang disebut dengan pekojan. Lama-lama jumlah mereka semakin banyak. Demikian juga pengaruh Islam di tempat tinggal mereka. Hal ini juga menjelaskan mengapa kerajaan Islam Nusantara seperti Bone, Banjar, Banten, Demak, Cirebon, Samudra Pasai, Ternate, Tidore, Bacan, Jailolo, Hitu, dan Delhi selalu berawal dari wilayah pesisir. Para pedagang itu menjalin kontak dengan para adipati wilayah pesisir dan perlahan masuk ke lingkaran pusat istana. Ketika raja-raja dan bangsawan memeluk Islam, rakyatnya dengan mudah mengikuti. 2. Jalur perkawinan. Saluran penyebaran Islam selanjutnya adalah melalui perkawinan pedagang-pedagang dan juga keluarganya menikah dengan perempuan pribumi, putra-putri para bangsawan atau adipati, dan bahkan dengan anggota keluarga kerajaan. Hal ini berdampak positif terhadap perkembangan Islam. Hal ini karena pedagang atau ulama itu mensyaratkan perempuan idamannya untuk mengucapkan kalimat syahadat terlebih dahulu. Anak-anak hasil pernikahan itu pun cenderung mengikuti agama Islam, agama yang dianut orang tuanya. Perkawinan anak-anak kaum bangsawan atau adipati ataupun raja punya dampak lebih. Mereka lebih mudah memengaruhi istana momen penulis untuk mendukung penyebaran Islam. Lama-kelamaan seluruh anggota keluarga istana memeluk Islam. Kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha pun perlahan-lahan bercorak Islam. 3. Pendidikan. Perkembangan Islam yang semakin meluas mendorong munculnya para ulama dan malik. Mereka menyebarkan Islam melalui pendidikan dengan mendirikan pondok pesantren di berbagai daerah. Di pondok-pondok pesantren, kaum muda santri dari berbagai daerah dan kalangan menimba pengetahuan tentang Islam. Mereka lalu kembali ke daerah asal dan menyebarkan ajaran-ajaran tentang Islam. Saluran ini sangat efektif untuk mempercepat dan memperluas penyebaran Islam hingga ke daerah-daerah yang terpencil. Pesantren-pesantren awalnya yang ada pada saat itu diantara sebagai berikut. Pesantren Apel Deta, Surabaya yang didirikan oleh Sunan Apel. B. Pesantren Sunan Giri, Surabaya yang didirikan oleh Sunan Giri. 4. Ajaran tasawuf. Tasawuf adalah ajaran ketuhanan yang telah bercampur dengan mistik atau hal-hal yang bersifat magis. Ahli-ahli tasawuf biasanya memiliki kekuatan magis dan keahlian dalam bidang pengobatan. Kata tasawuf sendiri sebenarnya berasal dari kata sufi yang berarti kain wol yang terbuat dari serat domba. Istilah ini muncul karena para ahli tasawuf biasanya memakai jubah yang terbuat dari wol. Ajaran tasawuf ini diperkirakan masuk ke Nusantara sekitar abad ke-12 sampai abad ke-17, tetapi berkembang pesat di abad ke-17. Ajaran tasawuf banyak dijumpai dalam cerita-cerita babat atau hikayat dari masyarakat setempat. Ajaran ini mudah berkembang terutama di Jawa karena ajaran Islam melalui tasawuf sesuai dengan pola pikir masyarakat yang masih berorientasi agama Hindu. 5. Saluran dakwah. Penyebaran Islam tidak dapat dilepaskan dari peranan para wali. Ada 9 wali yang menyebarkan Islam dengan cara berdakwah, yang disebut juga wali sanga. Mereka dikenal telah memiliki ilmu serta penghayatan yang tinggi terhadap agama Islam. 1. Sunan Gresik. 2. Sunan Gunung Jati. 3. Sunan Ampel. 4. Sunan Giri. 5. Sunan Bonang. 6. Sunan Kudus. 7. Sunan Kalijaga. 8. Sunan Muria. 9. Sunan Derajat. 6. Saluran kesenian. Agama Islam juga disebarkan melalui kesenian. Beberapa bentuknya telah disebutkan seperti wayang oleh Sunan Kalijaga, gamelan oleh Sunan Bonang,
serta gending, lagu-lagu yang berisi syair-syair, nasihat, dan dasar-dasar ajaran Islam. Kesenian yang telah berkembang sebelumnya juga tidak musnah tetapi diperkaya dengan seni Islam. Proses tersebut disebut akulturasi. Seni sastra juga berkembang pesat. Banyak buku tentang tasawuf, hikayat, dan abad disadur ke dalam bahasa Melayu.